Pak Dirman itu berpesan, Dek Karto, kalau TNI kalah, tolong lanjutkan perjuangan. Ya, kalau tentara nasional Indonesia kalah, tolong Anda punya pasukan tentara Islam Indonesia baik gitu. Dan yang menarik di situ Bung Karno titip pesan, apabila pada tanggal 5 Agustus 1949 Adinda Adimas Kartosuwiro belum menerima surat Soekarno, berarti Soekarno kalah atau dipaksa menyerah oleh kolonial Belanda. Tapi Bung Karno nggak lama kemudian, ya kan, ternyata juga harus mengalami tragedi yang sama. Setelah peristiwa G30 SPKI 1965, Bung Karno diasingkan, dikucilkan, ditahan dengan status, mohon maaf ya, tersangka atau pokoknya statusnya, ya pokoknya diisolasi lah, nggak bisa apa-apa, sampai meninggal, sakit, meninggal. Dan sakitnya sakit sekali karena nggak bisa berhubungan dengan dunia luar, tidak boleh baca koran, tidak boleh mendengarkan TV. Sementara dia sangat mencintai rakyatnya, sehingga kalau kita baca dari catatan Bung Hatta itu sangat tragis. Dan beliau dalam ketersiksaan, penderitaan yang luar biasa, akhirnya harus wafat di dalam posisi dikucilkan atau ditahan oleh pemerintah Orde Baru, pimpinan Pak Harto. Nah, 3 murid ini bergolak melawan kolonial. Saya sebagai seorang cucu Kiai NU, HMI, saya mendoakan, mohon diampunilah. Karena mereka ini menjadi korban revolusi yang mereka pergolakan sini, mereka perjuangkan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka yang adil dan makmur dan aman sentosa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Jangan salah, Muso itu memang Marxis komunis, tapi dia itu Muslim juga. Anak santri kan? Anak santri, dari kecil mengaji, rajin mengaji. Oke, ini sebelum lanjut ya, ini memang menarik kalau kita membaca beberapa teks sejarah ya. Betul. Bagaimana tokoh-tokoh besar kita ya, sebetulnya mereka ini pejuang semua kan? Pejuang semua. Di era-era awal kebangkitan zaman bergerak ya, Anda bilang tadi. Betul, zaman bergerak. Nah, itu kita ini kan nggak bisa hidup di lingkungan sendiri, kan ada pengaruh revolusi Bolshevik ya, ada pan-Islamisme kan yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, ya, Rashid Ridha dan seterusnya. Nah, pernah nggak diteliti ya, kenapa Muso yang anak santri ikut di Syarikat Islam tiba-tiba belok ke kiri? Baik. Ada nggak dugaan, hipotesa kita bahwa Islam pada itu tidak begitu radikal melawan Belanda? Betul. Satu ya. Betul. Ya. Satu ya. Satu. Ya. Yang kedua, kenapa kok ada nggak dugaan bahwa pemberontakan Darul Islam itu oleh Kartosuwiro itu karena memang pemerintah pusat terlalu kompromi dengan Belanda? Ya. Karena di Renville itu. Ya, Renville ya. Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut, buku. Coba Anda ceritakan dulu soal Muso tadi. Yang saya pahami nanti, saya berharap para peneliti dan para akademisi meneliti lebih jauh, karena kami cuma penelitian awal nih, karena darahnya nggak cukup lagi. Meskipun Profesor Haripusa minta dilanjutkan sampai 1000 halaman. Waduh, kita dari mana uangnya? Kita anak-anak LSM gitu kan. Nah, yang pertama adalah bahwa kenapa anak-anak santri, anak-anak Muslim ini tertarik kepada Marxisme, komunisme, ya karena memang lebih semangat, lebih revolusioner, dan lebih radikal, lebih kencang gitu loh untuk ngelawan kolonial. Mereka berani berontak 1926 karena memang ideologinya ke sana. Ideologi dari Marxisme, komunisme itu sangat anti kapitalisme, imperialisme. Dan pada waktu itu setelah Republik Soviet lahir 1917 oleh Lenin, mereka punya harapan. Kemudian di Cina juga mau Cetung menang kan, mereka punya harapan dengan kemenangan revolusi Bolshevik tahun 49 Cetung menang. Ya, di Cina. Ya. Nah, itu semua berpengaruh kepada keyakinan anak-anak santri ini, termasuk Haji Misbah misalnya, bahwa dengan Marxisme,
komunisme sebagai political vehicle, dia bisa bergulat cepat dan buktinya anggotanya cepat sekali. Betul. Mereka punya members yang besar, luar biasa itu, dan berani mati semua untuk melawan kolonialisme. Nah, ini bukan lagi dugaan, hipotesa kita memang faktanya seperti itu. Yang kedua tentang tadi Darul Islam tadi, ya memang Kartosuwiryo mengkritik ya di koran Asia Fajar Asia itu. Pemerintahan Soekarno terlalu kompromistis dengan kolonial. Harusnya kita merdeka 100%, lawan kolonial. Kita berjuang sampai habis, sampai akhir hayat. Tapi kan diplomasi Syahrir, dan celakanya Syahrir juga sama, menderita. Dia harus dipenjara oleh pemerintahan Bung Karno sampai meninggal itu di pengasingan di Swiss karena stroke ya kan. Nah, jadi tragis sekali dalam proses nation building formative years menuju Indonesia merdeka sampai menjadi negara ini, para pejuangnya yang paling depan yang menjadi korban revolusi itu sendiri gitu loh. Ya tadi ada nama-nama Soekarno, Musso, Kartosuwiryo, tambah lagi Syahrir dan yang lain-lain gitu. Nah itu memang persepsi Kartosuwiryo melihat pemerintah lemah, pemerintahan Soekarno lemah ngadepin Belanda, sehingga dia ingin yang lebih semangat, lebih bergairah, hijrah katanya. Kita harus hijrah. Hijrah ya perang dengan DI-TI ini. Dan meskipun dia kemudian dicap pemberontak, ya sama dengan PKI Madiun, tetapi Kartosuwiryo itu legasinya luar biasa. Karena dia berhasil membangkitkan Daud Breh di Aceh, Karmu Jakar di Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan itu ada juga. Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan ada kan? Selatan. Ya, saya lupa namanya itu. Ibnu Hajar. Kalimantan Selatan. Kalimantan itu Ibnu Hajar. Ya. Dan sampai hari ini penelitian kami pernah sampaikan kepada BIN. Kebetulan abang saya itu deputi kepala BIN itu ya, senior saya Mas Wawan Purwanto. Studi kita ada dalam buku kita yang radikalisme, terorisme itu sebalik juga. Ada di perpustakaan Lemhanas, waktu itu saya diminta kasih karena saya diundang di fokus group discussion. Itu members pasif dari Islamis ini, kalau kita anggap DI itu Islamis, itu ada sekitar, penelitian kami dibenarkan Sidney John ya, itu tidak kurang dari 18 juta loh. Pasif member dari Darul Islam. Yang waktu itu? Iya, waktu itu kita penelitian sama Al-Haidar itu kan sampai kira-kira sampai tahun katakanlah 2012, 2011 itu pasif member. Waktu itu terjadi bom Bali sampai 2002, kemudian terus kan ada bom Bali, bom Jakarta, balik lagi bom Bali kan, 2 kali bom Bali. Ya 2004 terakhir kan bom Bali waktu Pilpres. Ya betul. Megawati lawan SBY. Pasif membernya Islam dalam tanda petik Islamis lah ya, Islam radikal ini itu mencapai paling enggak belasan juta. Itu sampai tahun 2000-an ya, masih ada. Iya, sampai bom Tapi Bali. Memang ini sisa-sisa warisan konflik itu ada sekarang ini. Tetap ada Islamisme yang menguatkan nasionalisme kan. Betul, dan singkir itu kan gerakan kiri kan. Betul, karena Super Semar itu PKI habis. Gerakan Islam juga masih ada gitu. Masih. Nah, sekarang tugas dari kita semua, Al-Haidar, Bang Bursa dan kita semua di kelompok nasionalis kan membujuk golongan-golongan muslim itu tidak menempuh jalan kekerasan, harus ikut pemilu. Nah, itu sudah dilakukan. Banyak sekali faksi-faksi Darul Islam yang kemudian bergabung menempuh jalan demokrasi, bahkan pada pemilu presiden 2004 mendukung Pak Amin Rais. Dan sampai sekarang sudah banyak, bahkan mereka menyadari bahwa ini republik dibangun oleh umat Islam bersama kaum nasionalis, dan mereka sudah makin terbuka, makin rasional, open-minded, dan kita lihat terorisme makin kecil sekarang kan. Makin berkurang lah kekuatan-kekuatan terorisme, radikalisme, karena walaupun kemudian terus dari peristiwa Ahok, tapi kan damai kan. Aksi 212 itu kan tidak lagi menggunakan kekerasan gitu loh. Karena kalau pada waktu itu Sidney John waktu diskusi dengan kami, waduh ini jutaan ini kalau 2% saja. Ini Sidney John ahli teroris Australia? Ya, dia kan melihat berapa sebetulnya komunitas DI gitu kan. Ya kira-kira pasif membernya itu belasan juta. Di mana? Di Jawa, Aceh, ada di Riau juga, ada di Sumatera Barat,
ada di Sumatera Selatan, di Lampung, di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi mereka umumnya lebih senang menempuh jalan demokrasi, tapi demokrasi yang amanah. Janganlah dirusak oleh oligarki dan kekuatan modal, dibajak, itu mereka kecewa sekali. Bisa menimbulkan masalah lagi ya? Ya, itu yang kita ingin supaya jangan sampailah. Harus benar-benar demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Harus adil lah, harus ada kemaslahatan bersama. Itu hasil wawancara kami dengan mereka. Oke, kita saya mau tanya ya. Iya, iya Bang. Ini kan buku ini kan 433 halaman, luar biasa kan? Iya. Dan tadi studinya 14 tahun ya? Iya. Lama sekali kan? Lama. Dan berbagai literatur, mungkin udah ratusan literatur dibaca ya? Saya banyak sekali baca literaturnya juga. Walaupun sebagian saya kenal, sebagian juga saya nggak kenal ya. Iya. Ini kan perlu semangat tinggi kan, dan keuangan yang minus ya, minus sekali kan, dan belum tentu juga dibeli orang buku setebal ini. Buku ini kan luar biasa tebalnya buku ini. Ya sebagian minta uang Bang Bursa itu. Ya nggak perlu. Jujur aja saya, Bang Hariman juga saya minta. Bang Rizal juga saya minta uangnya. Kita gotong royong nggak apa-apa. Gotong royong karena Pak Suko Sudarso juga. Kan ini kan nggak mudah bikin buku. Tiba-tiba ini apa misi Anda menerbitkan buku ini? Apa manfaatnya gitu di tengah-tengah literasi digital meningkat, orang menurunkan literasi apa istilahnya tuh tradisional apa ya? Masih buku konvensional. Iya, konvensional gitu. Karena banyak orang dewasa nggak sanggup lagi kalau baca yang online. Jadi harus di-print. Dan di-print pun sebagian besar dibagikan. Ya, karena ada beberapa orang mau beli 20, tak kasih 20 nggak sanggup bayar, sebagian saya yang utang sampai saya harus dipanggil tokonya, percetakannya ini belum bayar sekian gitu loh. Karena mereka nggak bisa baca dengan handphone, dengan laptop. Harus buku begitu, konvensional. Dan saya bahagia karena buku ini akhirnya berhasil. Dan Pak Suko Sudarso juga senang sekali. Karena buku ini benar-benar kita ingin sumbangsih. Ya, kami selalu menerbitkan buku itu, motifnya itu tidak komersial, motifnya sosial dengan semangat semoga berguna. Ya, tapi kan ini ada tujuannya kan, ini kan bercerita pergolakan, sejarah pemikiran gitu kan. Dan itu sampai ke Leiden penelitiannya, Al-Haidar. Saya juga sempat ke Leiden. Pelajaran apa mau didapat oleh generasi di Indonesia, baik yang tua, muda gitu, dari cerita satu guru tiga ideologi ini? Supaya mereka mengerti sejarah bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan itu memakan pengorbanan yang sangat besar, darah dan nyawa, harta benda. Dan para pendiri bangsa itu ideologinya dulu beraneka ragam. Ada yang nasionalisme, Islamisme, Marxisme, komunisme, tradisional Jawa, ada sosial demokrat, model Sahrir, Syatmoko. Dan semuanya itu ingin mana yang terbaik. Nanti masyarakat akan menyaring. Generasi berikutnya, generasi penerus akan mengambil hikmah dan akan mendayagunakan mana yang paling bermanfaat. Semua ada sumbangsihnya, ada plus minusnya. Tapi bahwa proklamator memang dua, Soekarno-Hatta. Tapi kan Soekarno-Hatta tidak sendiri, dia didampingin banyak tokoh. Ada Muhammad Rum, ada Leimena, ya Pak Leimena, ada Khairul Saleh. Pokoknya lengkap lah. Wah, banyak sekali lah tokoh-tokoh itu. Sebetulnya saya senang sekali kalau bisa menulis historiografi orang-orang hebat itu. Sudah pernah dikumpulkan oleh LP3S, Manusia dalam Kemelut Sejarah. Nah, ini untuk melengkapi karena 3 orang itu muridnya Cokro. Selama ini ada film Bung Karno, ada film Cokro Aminoto. Tapi nggak ada itu film tentang Musso sama Kartosoewirjo. Bahkan kalau mau satu guru aja kan. Saya sempat sampaikan Hanung Bramantyo. Moga-moga pasti menarik itu. Menarik bagaimana seorang guru bisa punya murid dengan ideologi yang berbeda-beda dari satu batang pohon gitu loh. Nah, itu dan semua dalam sejarah memproklamirkan negara. Ada negara Kesatuan Republik Indonesia, ada negara Islam Indonesia, ada negara Komunis Soviet Madiun Indonesia. Ya, negara komunis. Negara Soviet Indonesia di Madiun. Ya. Itu kan. Sama-sama memproklamirkan. Nah, maksud saya begini. Ini bagaimana sih sebenarnya bisa terjadi seperti itu? Memang banyak cerita kejadian-kejadian perbedaan ideologi dalam setelah peristiwa Bolshevik ya. Itu kan juga perpecahan kan antara Menshevik dan Bolshevik. Trotsky kan. Trotsky diburu dan dibunuh kan di Meksiko kan. Di Indonesia juga terjadi. Hampir di semua negara terjadi perbedaan ideologi itu menyebabkan tragedi gitulah. Ini kenapa ini? Apa kena interest? Apakah memang
perebutan wacana ideologi dalam satu spektrum politik dan perjuangan. Bisa nggak diceritakan? Memang ini zaman bergerak ini adalah abad tumbuh kembangnya ideologi-ideologi. Dan juga abad 20 adalah abad matinya ideologi sampai Daniel Bell menulis The End of Ideology. Jadi itu abad di mana orang bereksperimen dengan ideologi Marxisme, nasionalisme, Islamisme, kan ada pan-Islamisme juga. Tapi ternyata pada abad 20 itulah muncul Republik Islam Iran. Betul. Tak bisa di 1979. Nah, kenapa orang Barat sangat tertarik Kartosuwiro? Karena sebelum Iran ada negara Islam di Asia Tenggara namanya NII. Itu kan abad ideologi, abad bangkitnya ideologi dan jatuhnya ideologi. Sehingga André Malraux menyebut filsuf Prancis, nanti abad 21 abad agama-agama. Karena capek dengan ideologi. Ya, kenapa akhirnya komunisme tidak bertahan lama? Karena ternyata ideologi sekuler ini berakhir dengan hancurnya Soviet ya 1990. Nah, tapi Islam nggak pernah berakhir ini, panjang karena basisnya agama. Begitu juga negara Kristen, negara Islam, itu kan basisnya nilai-nilai agama dan spiritualitas itu akan panjang usianya. Tapi bagi yang basisnya sekuler kayak komunisme itu, ternyata berdiri negara Soviet 1917, 1990 sudah runtuh, tumbang. Tapi negara Islam meskipun tidak wujud, di Iran wujud. Tapi di mana-mana bermunculan. Terakhir kan di Mesir, Presiden Muhammad Mursi kan ingin mewujudkan masyarakat syariah itu. Gagal. Di Indonesia ada Partai Bulan Bintang, ada PKS dan sebagainya. Masih gagal. PKS belum gagal. Belum, mereka masih punya kayak berkembang dia. Ya, tapi kan bukan mau negara Islam dia. Ya, tetapi nilai-nilai Islam. Dia cuma mau menerapkan nilai-nilai Islam. Beda loh itu. Ya beda. Ya. Tetapi artinya apa? Ideologi yang berbasis agama itu akan panjang sekali usianya karena itu peradaban. Itu peradaban. Nah, menurut Profesor Kristen Sud dari Universitas London, ideologi Kartosuwiro, dia takutkan, waduh ada negara Islam. Ketika dia membaca pikiran Kartosuwiro, ternyata pikiran-pikirannya sama dengan di Skandinavia. Demokrasinya modelnya sama dengan Hatta, Sahril. Jadi demokrasinya itu demokrasi yang pertama Rekstad, negara hukum dulu. Negara hukum, betul. Negara hukum. Dan demokrasinya harus memihak kepentingan rakyat berbasis hukum. Bukan oligarki atau kapital gitu ya, modal. Nah, pikirannya ternyata sama. Makanya disebut Skandinavia itu negara-negara Islami. Walaupun dia bukan masyarakat Muslim. Tapi nilai-nilai Islami. Seorang perempuan yang hamil bekerja di pabrik, dia dapat cuti 1 tahun sampai 2 tahun sesuai ajaran agama. Kan? Benar. Karena harus menyusui anak. Di Swedia gitu Kak gitu. Ya, di Swedia, di Copenhagen, di Finlandia sama. Betul. Di Norway juga begitu. Ada banyak beritanya itu. Ya, di kita ini harus ke sana karena mayoritas masyarakat Muslim. Kata para ahli Indonesia kayak Herbert Wade atau Danlev, nilai-nilai Islami itu kan menjadi salah satu sumber inspirasi dan nilai-nilai dalam konstitusi. Iya, betul. Ya kan? Anak miskin, fakir miskin dan itu di yatim piatu kan di negara kan diurus negara kan. Ada dalam pasal konstitusi di pasal 34. Jadi juga ada misalnya bumi, air dan kekayaan di dalamnya itu kan kuasa negara. Pasal 33. Ya, pasal 33 itu sebetulnya menurut Pak almarhum Pak Safuddin Negara sama Pak Nasir itu sumber-sumbernya dari Quran juga. Selain dari budaya, dari nilai-nilai adat, dari nilai-nilai masyarakat Sabang Merauke. Nah, Kartosuwiro itu ternyata paham-paham Islamnya itu bertitik temu dengan pikiran-pikiran sosial demokrasi di Skandinavia. Nah, ya kalau kita bersama dengan ikut pemikiran Cokro Aminoto. Cokro Aminoto. Karena Cokro Aminoto itu kan hadir di dalam pertemuan-pertemuan di Timur Tengah dan di Istanbul. Dan dia mewakili Indonesia untuk Pan Asia. Sehingga dia pernah mengatakan kepada Kartosuwiro, karena Ottoman runtuh, khalifah, maka kita pindahkan ke Asia Tenggara dan kamu orangnya yang mampu, bukan yang lain. Maka dia mengemban, itu pesan dari gurunya untuk negara Islam Indonesia untuk menjadi kekhalifahan. Imajinasinya kalau kita lihat pidatonya di Cisayong, Malang Bonggaru itu pidatonya sebuah republik dari desa, dari sawah gitu. Betul. Tapi pikirannya global gitu loh. Hebat. Cuman ibu kotanya di Lampung sana kan? Betul. Di pedalam. Di Garut ya, 40 km dari Garut. Gitu. Jangan lupa, pada masa lalu itu para pendiri bangsa adalah orang sekolahan. Kartosuwiro itu calon dokter. Kedokteran. Di sekolah kedokteran Surabaya. Insinyur Soekarno ITB. Musso itu dia di Moskow menjadi dosen di Universitas Moskow. Tapi intinya orang sekuler semua lah. Iya, tradisi intelektualnya jalan dan mereka senang menulis. Iya, betul. Menulis di selebaran, pamflet maupun koran-koran lokal. Hebat sekali. Karena memang tren teknologi cetak ini yang membuat nasionalisme bergerak. Membuat paham-paham ideologi
Islamisme, Marxisme bergerak karena ada alat untuk nulis itu loh, disebar dengan tulisan. Nah buku itu masih itu kita tidak digital supaya bisa dibaca. Dan tentu saya mendorong para scholar, para peneliti, akademisi untuk meneruskan studi lebih dalam. Yang ya kita nggak punya dana lagi kalau pemerintah menyediakan, malah saya mendapat pesan dari Profesor Hari Buse di dalam konteks ini diteliti nasionalisme dari pesantren. Bagaimana Pak Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan sebagainya itu membangun kebangsaan tapi berdasarkan nilai-nilai Islam dari pesantren. Tolong you sampaikan, saya sampaikan sama LP3IS, sama para Madinah, tapi dananya dari mana? Karena itu bagus sekali.